Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, jadi informasi terkait dengan dua pemain ini, Marcus Rashford dan juga Bruno Fernandes. Jadi ada berbagai sumber termasuk juga dari Fabrizio Romano ya. Diinformasikan termasuk juga ada Atletik nih bahwa informasi dari Fabrizio Romano dulu ya, bahwa di sekitar bulan Juni ini ada minat yang sangat serius dari Galatasaray terhadap Bruno Fernandes. Dan klub dari Turki tersebut memberikan tawaran yang cukup besar nih untuk Bruno Fernandes ya dari sisi gaji, tapi Bruno Fernandes tetap ingin berada di Manchester United dan bahkan saat ini situasinya adalah sedang dalam tahap untuk kontrak yang baru di Manchester United. Walaupun kalau tidak salah kontrak dari Bruno Fernandes itu, sebentar ya Sobat Football United, gue juga sambil gue cek ini apakah masih tersisa 2 tahun lagi atau tersisa 3 tahun lagi. Jadi Bruno Fernandes ini kontraknya 2027, jadi masih 2 tahun lagi. Pemain yang saat ini berusia 31 tahun, kapten dari Manchester United yang musim lalu menjadi pencetak assist terbanyak dalam satu musim di Premier League, membuat rekor yang baru. Dan kalau melihat terkait dengan Bruno Fernandes dan juga Manchester United, bukan hanya musim lalu ya, tapi juga musim-musim sebelumnya memang sangat-sangat berat menurut gua kontribusi dari Bruno Fernandes. Walaupun situasi klub dinamikanya sangat nggak jelas banget ya, dengan ganti-ganti manajer atau pelatih, ganti manajemen pun juga seperti itu, pergantian skuad yang silih berganti, tapi Bruno Fernandes semenjak hadir di Manchester United ini memiliki kontribusi yang jelas, peran juga yang sangat tegas menurut gua. Sehingga dari situlah Manchester United disebutkan saat ini bahkan sedang dalam tahap untuk perpanjangan kontrak di Manchester United. Manchester United menawarkan Bruno Fernandes kontrak baru di akhir bulan Mei. Walaupun pada saat itu ada ketertarikan dari klub-klub lain seperti Galatasaray dan juga klub-klub lain di Eropa. Kontraknya saat ini akan berakhir di bulan Juni 2027, tapi pembicaraan masih terus berlangsung terkait dengan durasi, gaji, dan apakah ada release clause atau tidak. Klub sangat ingin untuk menahan Bruno Fernandes. Jadi memang Bruno Fernandes ini, atau Manchester United yang melihat memang Bruno Fernandes ini sangat vital, dan klub ingin mempertahankan kapten dari Manchester United. Disebutkan oleh Laurie Whitwell bahwa Bruno Fernandes ini tetap ingin stay di Manchester United, dan Manchester United juga bersikeras kalau Bruno Fernandes tidak dijual. Galatasaray disebutkan oleh Simon Stone dari BBC sebenarnya mempersiapkan tawaran ya senilai 50 juta euro untuk Manchester United, tapi pesan dari sumber-sumber senior di Manchester United menyebutkan bahwa Galatasaray hanya akan membuang-buang waktu saja kalau mereka ingin berusaha untuk mendatangkan Bruno Fernandes. Ya, walaupun Bruno Fernandes dalam preseason gagal mengkonversi 2 penalti, tapi menurut gue tetap melihat Bruno Fernandes adalah sosok yang penting di Manchester United. Kenapa? Ya apa yang gue saksikan, apa yang gue perhatikan di musim-musim sebelumnya, konsistensi dia bersama dengan Manchester United. Dari sisi jumlah menit bermain, jumlah pertandingan, sangat jarang Bruno Fernandes ini cedera. Dari situ bisa memberikan sebuah, menurut gue pemandangan bagaimana profesionalnya Bruno Fernandes dalam menjaga kebugarannya. Lalu kontribusi di atas lapangan, chance created, assist, goal, bermusim-musim di Manchester United. Dan yang terbaru tentu saja peran Bruno sebagai kapten Manchester United. Sebagai kapten bagi klub sebesar Manchester United, ini bukan hanya tentang tampil di atas lapangan juga, tapi bagaimana menguasai dressing room, bagaimana menjadi wakil dari klub, bagaimana menjadi wakil dari pemain
di hadapan staf kepelatihan, di hadapan manajemen, bagaimana menjadi penyambung yang baik bagi pemain-pemain yang baru, menjadi penyambung yang baik bagi pemain-pemain akademi misalnya. Dan peran-peran seperti itu kalau gue lihat secara ringan amatiran ini dimainkan dengan cukup bagus ya, dilakukan dengan cukup bagus oleh Bruno Fernandes semenjak dia menjadi kapten di Manchester United. Nah, Bruno Fernandes sebelumnya sempat dikaitkan dengan klub dari Saudi Pro League ya kan musim lalu. Dan akhirnya Bruno memutuskan bahwa dengan segala pertimbangan dia tetap ingin stay di Manchester United. Musim panas kali ini pun juga ternyata minat dari klub-klub lain terhadap Bruno Fernandes ini tetap besar. Bedanya adalah kali ini ada di dua hal. Nomor satu adalah ya bagaimana Bruno Fernandes dan juga Manchester United sama-sama menegaskan tidak ada jalan keluar bagi Bruno Fernandes, ditutup betul-betul. Bruno ingin stay, Manchester United tidak ingin kaptennya ini lepas. Lalu nomor 2, ini bergulir menjadi sebuah komitmen baru yang saat ini sedang dilakukan, yaitu adalah kesepakatan kontrak baru bagi Bruno Fernandes. Yang menurut gua, mungkin Sobat Football United bisa sepakat tidak sepakat, tapi menurut gua sangat make sense. Dalam setiap klub pasti ada pemain yang vital, bukan hanya terkait dengan permainan, tapi jauh daripada itu, peran-peran di luar lapangan yang tentu saja ada kaitan yang sangat erat di atas lapangan, dan Bruno Fernandes punya kemampuan itu. Sebenarnya kalau kita melihat musim lalu, bukan hanya Bruno Fernandes ya, artinya peran dari Bruno Fernandes itu besar, tapi juga ada sosok-sosok senior lainnya yang ada di Manchester United seperti kayak Harry Maguire, mantan kapten dari Manchester United, Casemiro, dan Tom Heaton pun juga demikian. Dan kita tahu saat ini di musim ini Manchester United ini tanpa Casemiro, sehingga peran sebagai fondasi di dressing room ini akan diambil oleh pemain-pemain lain yang mayoritas menurut gue masih tetap akan sama seperti musim lalu. Salah satunya adalah Bruno Fernandes, mungkin juga Tom Heaton, mungkin Harry Maguire, mungkin juga Lisandro Martinez. Tapi memang peran dari mereka ini sangat penting, sehingga kejelasan terkait dengan masa depan mereka di klub ini juga sangat penting. Ketika mereka sebagai pemain sepak bola profesional, sebagai manusia biasa, memiliki semacam kayak security, kejelasan masa depan di tempat kerjanya, di klub maksud gue ya. Ini kan memberikan rasa nyaman. Mereka bisa fokus betul-betul dengan apa yang mereka lakukan di klub. Termasuk juga untuk Bruno Fernandes. Jadi menurut gue ini merupakan hal yang tepat yang dilakukan oleh Manchester United. Dan gue juga ingin membahas nama lain yang tadi ada kaitannya sebenarnya dengan klub dari Turki ya. Karena bukan hanya Manchester United, bukan hanya Bruno Fernandes saja yang kabarnya diminati oleh klub dari Turki. Marcus Rashford pun disebutkan sebenarnya juga diminati oleh klub dari Turki. Fabrizio Romano memberi informasi seperti itu. Tapi bagaimana pendirian dari Marcus Rashford disebutkan yaitu Manchester United atau klub-klub top di Eropa. Tidak ada yang lain, dan tidak ada keinginan dari Marcus Rashford untuk pindah ke Liga Turki atau pindah ke Saudi Pro League yang kabarnya juga memiliki minat untuk mendatangkan Marcus Rashford. Dari Sam C, ini memberi informasi bahwa Marcus Rashford memiliki 3 peluang untuk meninggalkan Manchester United untuk ke klub lainnya di Premier League sejauh ini di bursa transfer kali ini. Tapi belum ada keinginan pribadi dari Marcus Rashford untuk pindah ke klub lainnya di Premier League. Artinya kalau dikaitkan dengan apa yang disebutkan oleh Fabrizio Romano bahwa Marcus Rashford hanya melihat Manchester United atau top klub di Eropa, dan dia nampaknya memang tidak ingin pindah ke Premier League, ke klub Premier League lainnya, walaupun dia sempat memperkuat Aston Villa ya dengan status pinjaman. Sumber mengatakan bahwa ekspektasi kalau Marcus Rashford ini tetap akan stay di Manchester United. Walaupun demikian ya, tetap ada sebuah peluang kalau dia akhirnya tidak akan stay di Manchester United. Inilah kenapa Michael Carrick dan juga
pemain-pemain Manchester United lainnya yang ditanya terkait dengan Marcus Rashford ini menolak memberikan sebuah penilaian yang permanen, kurang lebih seperti itu, karena Fabrizio Romano juga pernah mengatakan saat ini memang situasinya lebih menuju bahwa Rashford itu stay di Manchester United. Walaupun demikian tetap ada peluang yang mungkin tidak besar, yang kecil, bagi Marcus Rashford cabut dari Manchester United. Semisal ada tawaran dari klub top Eropa yang mendarat ke Old Trafford. Gue sendiri melihat seperti ini, Sobat Football United. Ya, gue tetap berpikir bahwa sebenarnya baik itu pihak dari Rashford maupun pihak dari Manchester United sama-sama ingin berpisah. Tapi bahwasannya fakta situasi saat ini yang membawa mereka ini ke situasi yang berbeda yang tidak mereka proyeksikan sebelumnya. Walaupun demikian, kalau ada peluang mereka berpisah, mereka akan melakukannya. Nah, sekarang peluang itu ada atau tidak? Nah, secara dalam tanda kutip realistis, secara ringan amatiran, klub-klub top Eropa belum ada yang menunjukkan minat serius terhadap Marcus Rashford. Walaupun demikian, menurut gue ini bisa saja berubah, tapi mungkin bukan dengan situasi yang Manchester United inginkan, yaitu adalah perpindahan permanen. Bisa saja menuju akhir bursa transfer nanti ada klub top Eropa yang ingin meminjam Marcus Rashford, itu bisa saja. Dan Manchester United menurut gue akan lebih menyetujui tawaran tersebut, karena setidaknya ketika Rashford ini dilepas secara pinjaman, beban gaji dari Rashford ini tidak 100% akan diambil oleh Manchester United, dan ini merupakan hal yang salah satu yang ingin Manchester United sebenarnya lakukan terkait dengan Rashford, yaitu adalah mengurangi beban gaji yang cukup besar dari Marcus Rashford. Saat ini, seperti yang pernah gue sebutkan juga, ketika Rashford kembali lagi ke Manchester United, dia akan menghuni posisi sayap serang sebelah kiri dengan gaji 300.000 lebih ya. Dia bukan pemain inti lagi, karena ada pemain-pemain lain yang menduduki posisi yang sama juga, yang memiliki peluang lebih besar bahkan daripada Marcus Rashford. Dan menurut gue, situasi seperti ini jauh dari ideal. Karena idealnya, pemain bergaji tinggi, Marcus Rashford ini setara gajinya dengan level dari Casemiro dan juga Bruno Fernandes musim lalu ya. Artinya adalah dia harusnya memiliki paling tidak kuantitas kesempatan bermain yang sama, yang betul-betul bisa diandalkan sebanyak atau mendekati banyaknya menit bermain dari Casemiro dan juga Bruno Fernandes, dengan kontribusi pun juga yang sama tingginya dengan dua pemain tersebut. Tapi pada kenyataannya kan, kalau kita mereka-reka ataupun menebak, memprediksi, nampaknya sulit akan dipenuhi oleh Rashford musim ini. Sehingga dari sisi investasi memang ini bukan situasi yang ideal bagi Manchester United, sehingga Manchester United tetap akan melihat peluang tersebut kalau bisa melepas Marcus Rashford di bursa transfer kali ini yang semakin lama semakin menuju akhir dari jendela transfer di musim panas kali ini. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United yang membahas terkait dengan Marcus Rashford dan juga Bruno Fernandes. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.